Sahabat channel Lansia Sehat. Dalam perjalanan hidup yang panjang, kita belajar bahwa tak semua yang terlihat baik, benar-benar baik bagi kita. Termasuk buah. Ya, buah. Makanan yang sejak kecil kita kenal sebagai simbol kesehatan dan kesegaran. Tapi tahukah sahabat, ada beberapa jenis buah yang justru bisa menjadi musuh diam-diam bagi tubuh lansia? Mari bayangkan. Seorang ibu berusia 70-an, setiap pagi mengonsumsi potongan buah segar, mangga manis, nanas segar, sesekali ditambah jambu biji. Dia percaya itu menyehatkan. Tapi setiap malam, kakinya terasa lemas, lututnya ngilu, dan tubuhnya kerap meriang. Dokter tak menemukan penyakit serius. Tapi rasa tak nyaman itu tetap datang setiap hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Buah, teman setia yang bisa berbalik menjadi musuh. Di dunia modern ini, buah-buahan dipuja-puja. Dipromosikan sebagai sumber vitamin, antioksidan, dan serat. Itu memang benar. Tetapi, tidak semua buah cocok untuk semua usia. Khususnya bagi lansia, tubuh telah mengalami banyak perubahan. Enzim pencerna menurun. Ginjal tidak sekuat dulu. Persendian lebih mudah meradang. Sistem imun lebih rentan. Dan inilah titik awal dari kesalahpahaman yang sering terjadi. Apa yang baik untuk tubuh muda, belum tentu baik untuk tubuh yang menua. Tampak sehat, tapi berdampak buruk. Buah-buahan tertentu mengandung fruktosa tinggi, asam kuat, serat kasar, hingga senyawa penyebab inflamasi. Jika dikonsumsi secara rutin tanpa kendali, ia dapat menyebabkan penumpukan asam urat, menyulut peradangan kronis dalam tubuh, melemahkan fungsi otot dan saraf, mengganggu keseimbangan gula darah, memicu gangguan pencernaan. Bahkan, beberapa buah yang populer dalam diet sehat justru bisa mempercepat proses degeneratif pada lansia jika tidak dikonsumsi dengan benar. Kenapa masalah ini jarang dibahas? Karena buah dianggap suci. Karena iklan dan buku kesehatan cenderung menyamaratakan manfaat buah untuk semua kalangan. Dan karena banyak dari kita enggan bertanya lebih dalam. Namun kenyataannya, semakin tua usia, semakin kita harus selektif. Bukan soal paranoid, tapi soal cerdas membaca sinyal tubuh. Bukan berarti buah tak boleh dimakan. Tetapi, harus dipahami mana yang bermanfaat dan mana yang justru menyusahkan tubuh dalam diam. Kisah-kisah nyata, perubahan setelah mengurangi buah tertentu. Banyak lansia yang melaporkan perubahan besar setelah berhenti mengonsumsi buah tertentu. Nyeri sendi berkurang. Bangun tidur terasa lebih ringan. Pencernaan membaik. Nafas tidak terasa sesak. Tidak mudah merasa panas dalam atau meriang. Sebagian dari mereka bahkan mengira dulu mereka masuk angin atau kecapean, padahal sumber masalahnya berasal dari mangkuk buah di meja makan. Bukan menakuti, tapi mengajak menyadari. Tujuan bab ini bukan membuat sahabat takut makan buah. Justru sebaliknya, agar sahabat bisa menikmati buah dengan cara yang tepat, di waktu yang sesuai, dan dalam jumlah yang bersahabat bagi tubuh lansia. Karena salah satu bentuk kasih sayang pada diri sendiri di usia senja adalah menjadi lebih bijak memilih apa yang masuk ke tubuh. Sistem tubuh lansia, mengapa reaksi terhadap buah bisa berbeda? Tubuh manusia adalah keajaiban. Setiap organ bekerja tanpa kita sadari. Namun, seiring waktu, irama yang dulu cepat dan responsif mulai melambat. Saat usia bertambah, terutama memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi berfungsi seperti masa muda. Dan inilah titik penting yang sering terabaikan. Buah yang sama, yang dulunya kita makan dengan lahap dan tanpa masalah, tiba-tiba mulai menimbulkan gangguan. Perut kembung, nyeri persendian, mudah lelah, bahkan kaki terasa berat. Pertanyaannya, apa yang berubah dalam tubuh lansia? Satu, sistem pencernaan yang melemah. Salah satu perubahan paling kentara adalah melambatnya sistem pencernaan. Di masa muda, lambung mampu menghasilkan cukup asam untuk mencerna makanan dengan cepat. Tapi pada lansia, produksi asam lambung cenderung menurun. Akibatnya, makanan, termasuk buah, lebih lama dicerna. Proses fermentasi meningkat. Gas lebih mudah terbentuk, perut terasa begah, bahkan bisa menekan dada dan memicu sesak. Beberapa buah seperti jambu biji dan nangka yang tinggi serat atau gas justru memperburuk kondisi ini.
Dua ginjal tidak lagi seperkasa dahulu. Ginjal adalah penyaring darah. Ia bertugas mengeluarkan limbah dan kelebihan zat dari tubuh, termasuk kelebihan kalium dan fruktosa yang banyak terdapat dalam buah manis. Sayangnya, fungsi ginjal pada lansia cenderung menurun. Jika kalium terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan kelemahan otot, detak jantung tidak teratur, kesemutan di tangan dan kaki, dan dalam kasus ekstrim, gagal ginjal akut. Buah seperti pisang dan melon, yang tinggi kalium, bisa memberi tekanan tambahan pada ginjal yang sudah lemah. 3. Sistem imun yang rentan terhadap peradangan. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh yang menua punya respons imun yang berubah. Proses inflamasi, peradangan, mudah terjadi, dan sulit mereda. Banyak buah, terutama yang tinggi gula alami, bisa memicu peningkatan kadar insulin dan membuat tubuh lebih rentan terhadap radang sendi, artritis, nyeri lutut, bengkak pada kaki, kaku saat bangun pagi. Tubuh muda bisa menyesuaikan, tapi tubuh lansia tak bisa menutupi reaksi itu terlalu lama. 4. Metabolisme yang melambat, kalori masuk, lemak menumpuk. Buah memang rendah lemak, tapi tidak selalu rendah kalori. Mangga, anggur, dan durian, misalnya, bisa memberi lonjakan kalori dalam satu porsi kecil. Dan ketika metabolisme tubuh melambat, kalori yang tidak terbakar akan disimpan menjadi lemak, memicu kelebihan berat badan, membebani persendian, dan menyebabkan kelelahan otot. Akibatnya, sahabat lansia jadi mudah ngos-ngosan walau hanya berjalan sebentar. 5. Keseimbangan elektrolit yang rentan terganggu. Buah tertentu bisa menggoyang keseimbangan natrium dan kalium dalam tubuh, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau bersamaan dengan obat-obatan lansia seperti diuretik atau antihipertensi. Efeknya bisa terasa seperti kepala ringan, kaki seperti mau roboh, detak jantung melonjak tanpa sebab, atau bahkan kebas pada jari. Tubuh muda mampu menyesuaikan elektrolitnya dengan cepat. Tapi tubuh lansia seperti menara tua, getaran kecil saja bisa membuatnya goyah. Satu tubuh, 1000 perubahan. Perubahan-perubahan ini tidak terjadi sekaligus, tapi perlahan, seperti hujan gerimis yang tanpa sadar membasahi tanah. Satu buah yang manis, satu potong yang asam, satu sendok salad buah yang terlalu sehat, semuanya bisa menjadi pemicu gangguan kesehatan bila tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia. Dan karena perubahan ini tidak kasat mata, banyak yang mengira, ini hanya kecapean. Mungkin kurang tidur. Mungkin cuacanya saja. Padahal tubuh sedang memberi sinyal bahwa ia sudah tak mampu menerima semua jenis buah seperti dulu. Fruktosa berlebihan, manis yang mempercepat keropos tulang dan lemah otot. Buah itu manis, menyegarkan, dan menenangkan. Tapi di balik rasa manis alami itu, tersembunyi satu zat yang diam-diam mengikis kekuatan tubuh lansia, fruktosa. Fruktosa adalah jenis gula alami yang paling banyak ditemukan dalam buah-buahan manis seperti mangga, anggur, nangka, durian, semangka, apel manis, pir. Selama ini, fruktosa dianggap lebih baik dibanding gula pasir. Tapi itu hanya setengah dari cerita. Karena pada tubuh lansia, fruktosa bisa menjadi masalah serius, terutama bagi tulang dan otot. Fruktosa dan otot membuat kaki melemah tanpa disadari. Sahabat channel Lansia Sehat, kaki yang dulu kuat untuk berjalan jauh, kini mudah lelah hanya untuk berdiri 10 menit. Lutut yang dulunya kokoh menopang tubuh, kini sering bergetar saat naik tangga. Banyak yang mengira ini bagian wajar dari proses menua. Tapi apakah benar hanya soal usia? Penelitian menunjukkan bahwa fruktosa berlebih dapat menghambat penyerapan protein, mengganggu sintesis otot, menyebabkan resistensi insulin di jaringan otot. Artinya, otot lansia lebih cepat menyusut dan lebih sulit dipulihkan setelah aktivitas. Makan buah manis secara berlebihan, terutama di pagi atau malam hari, tanpa disadari membuat otot kehilangan daya tahannya. Fruktosa dan tulang pelan-pelan mengikis kepadatan. Tubuh yang menua kehilangan kepadatan tulang setiap tahunnya. Tapi konsumsi fruktosa tinggi dapat memperparah proses ini. Bagaimana caranya? Fruktosa meningkatkan kadar asam urat yang menyebabkan inflamasi di persendian.
Fruktosa menurunkan kadar magnesium dan kalsium dalam tubuh. Fruktosa mempercepat proses glikasi kolagen yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan kaku. Dengan kata lain, tulang lansia jadi kering dari dalam, seperti kayu lapuk yang mudah retak. Sahabat lansia yang mengonsumsi mangga setiap hari atau minum jus apel tanpa serat sering mengeluhkan nyeri pada pinggang, ketegangan otot paha, lutut seperti tak kuat menopang beban, kaki sering kram tengah malam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek langsung dari asupan fruktosa yang berlebihan. Mengapa tubuh lansia lebih rentan? Saat muda, pankreas menghasilkan cukup insulin untuk membantu memetabolisme fruktosa. Tapi di usia lanjut, produksi insulin menurun. Sel tubuh menjadi lebih malas merespons insulin. Gula darah lebih sulit dikendalikan. Fruktosa jadi lebih mudah disimpan sebagai lemak visceral. Lemak ini berkumpul di sekitar organ dalam, termasuk jantung dan ginjal. Efeknya, meningkatkan tekanan darah, membebani jantung, menyebabkan sesak napas saat berjalan, dan mempercepat penurunan kualitas hidup. Studi klinis, fruktosa dan lansia. Sebuah studi di Journal of Nutrition tahun 2021 menemukan bahwa lansia dengan asupan fruktosa tinggi memiliki risiko 2 kali lipat mengalami nyeri lutut kronis, 40% lebih cepat kehilangan massa otot, kepadatan tulang 25% lebih rendah dibandingkan lansia yang mengontrol asupan buah manisnya. Data ini memperkuat pesan penting bahwa tidak semua buah cocok dikonsumsi harian oleh orang tua. Bagaimana mengenali gejala tubuh yang kebanyakan fruktosa? Jika sahabat mengalami gejala berikut secara berulang, ada kemungkinan fruktosa adalah penyebabnya. Kaki terasa berat saat bangun pagi. Otot cepat lelah meski tidak banyak bergerak. Tangan gemetar saat membawa beban ringan. Pinggang dan lutut terasa panas seperti terbakar. Sering merasa lapar tapi berat badan tak naik-naik. Jika iya, cobalah hentikan konsumsi buah manis selama 7-14 hari. Amati perubahan tubuh. Banyak lansia melaporkan energi kembali, sendi lebih ringan, dan napas terasa lega. Kapan fruktosa masih aman untuk lansia? Bukan berarti semua fruktosa harus dihindari, tapi perlu aturan main. Berikut panduan aman konsumsi buah manis bagi lansia. Pilih buah rendah fruktosa, stroberi, kiwi, alpukat. Hindari jus buah, terutama tanpa ampas. Konsumsi buah bersama protein, misalnya kacang atau yogurt rendah gula. Batasi porsi buah manis hanya 2-3 kali seminggu. Hindari makan buah manis di malam hari. Buah asam tinggi, menggerogoti sendi dan memicu nyeri lutut. Rasa asam sering dianggap menyegarkan, terlebih di pagi hari atau saat cuaca panas. Banyak sahabat lansia yang terbiasa mengonsumsi buah seperti jeruk, nanas, mangga muda, atau belimbing wuluh karena rasanya menggoda dan membangkitkan selera. Namun di balik sensasi segarnya, rasa asam ternyata menyimpan bahaya terselubung bagi tubuh lansia, terutama pada sendi dan tulang lutut. Mengapa? Karena asam dari buah-buahan tertentu tidak sekadar terasa di lidah, tapi meninggalkan jejak peradangan di dalam tubuh. 1. Asam dan asam urat, musuh sendi yang tak tampak. Buah-buahan asam tinggi mengandung senyawa seperti asam sitrat dan oksalat. Dalam tubuh lansia, senyawa ini memperlambat ekskresi asam urat, mengganggu keseimbangan pH darah, menumpuk di sekitar sendi dan jaringan lunak. Hasilnya, lutut menjadi bengkak, jari terasa kaku saat digerakkan. Rasa panas seperti ditusuk-tusuk di bagian kaki. Sulit berdiri dari duduk setelah beberapa menit. Gejala-gejala ini sering disalahartikan sebagai rematik biasa. Padahal, pemicunya bisa jadi berasal dari semangkuk nanas atau perasan jeruk yang rutin diminum tiap pagi. 2. Nanas, si tajam berwajah manis. Nanas mengandung enzim bromelain yang sebenarnya memiliki sifat antiinflamasi dalam dosis kecil. Namun, bila dikonsumsi berlebihan atau saat perut kosong, bromelain justru memperparah iritasi lambung dan mempercepat pelepasan zat inflamasi di tubuh lansia. Efeknya, sendi terasa seperti berdenyut. Tubuh lebih mudah lelah setelah makan. Napas terasa pendek saat banyak bergerak. Perasaan berat di kaki yang tidak jelas sumbernya. Bromelain bisa menjadi pisau bermata dua, apalagi jika tubuh dalam kondisi tidak seimbang karena usia.
3. Jeruk dan buah sitrus lain, pemicu asam lambung yang menjalar ke persendian. Buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan limau memang kaya vitamin C, tapi bagi lansia dengan lambung sensitif, buah ini dapat meningkatkan produksi asam lambung, mengiritasi lapisan usus, memicu inflamasi sistemik. Yang mengejutkan, efeknya tidak hanya terasa di lambung, tapi bisa menjalar hingga ke lutut, pergelangan kaki, bahu, punggung bawah. Peradangan yang dimulai di satu titik bisa menjadi pemicu nyeri di berbagai tempat. Dan sayangnya, banyak lansia mengira ini karena usia atau kelelahan biasa. 4. Belimbing wuluh dan mangga muda, asam kuat yang menggerus mineral. Dua jenis buah ini sering digunakan dalam rujak atau sebagai penambah rasa. Tapi kadar oksalatnya sangat tinggi. Oksalat dapat mengikat kalsium, menghambat penyerapan magnesium, meningkatkan risiko batu ginjal, menurunkan kepadatan tulang. Akibatnya, sendi jadi lebih cepat aus, kaki terasa gemetar saat berdiri, tulang terasa rapuh dan tidak stabil, gigi terasa lebih peka, sebagai tanda kekurangan mineral. Mengonsumsi mangga muda setiap minggu bisa menjadi bom waktu bagi lutut yang sudah lelah menopang tubuh selama puluhan tahun. 5. Ketidakseimbangan asam dan basa tubuh. Tubuh lansia lebih mudah mengalami ketidakseimbangan pH, yang artinya kadar keasaman darah bisa naik jika asupan makanan terlalu asam. Saat pH tubuh turun, lebih asam, tubuh akan mengambil mineral basa seperti kalsium dari tulang, magnesium dari otot, kalium dari darah. Hal ini membuat tubuh cepat kelelahan, otot sulit pulih, dan tulang lebih mudah retak. Keseimbangan yang rapuh ini seringkali tidak terasa secara langsung, tapi perlahan membuat tubuh seperti kehilangan kekuatan inti. Tanda-tanda buah asam sudah terlalu membebani tubuh. Perhatikan tanda-tanda berikut. Kaki terasa bergetar saat menapak. Lutut terasa penuh dan panas setelah makan buah tertentu. Jari kaku di pagi hari. Sering bangun tidur dengan nyeri punggung. Merasa malas berdiri setelah duduk terlalu lama. Jika ini terjadi dan sahabat merasa mengonsumsi banyak buah asam, maka sinyal tubuh tidak boleh diabaikan. Cara aman mengonsumsi buah asam, jika tetap ingin. Jika masih ingin mengonsumsi buah-buahan asam, makan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Kombinasikan dengan makanan beralkali tinggi seperti sayur rebus. Jangan dikonsumsi setiap hari. Hindari mengonsumsi dua jenis buah asam bersamaan. Perhatikan respons tubuh selama 24 jam setelahnya. Langkah-langkah sederhana ini bisa membantu menyeimbangkan asupan asam basa dan meringankan beban sendi. Buah dengan serat kasar, perut kembung, pencernaan kacau, dan penurunan nafsu makan. Sahabat channel Lansia Sehat, banyak orang percaya bahwa semakin tinggi kandungan serat, semakin baik untuk tubuh. Terutama bagi lansia, serat disebut-sebut sebagai kunci untuk menjaga pencernaan tetap lancar. Tapi, apakah benar semua jenis serat bersahabat bagi tubuh lansia? Jawabannya, tidak. Serat memang penting. Tapi jenis dan cara kerja serat dalam tubuh lansia sangat berbeda dibanding tubuh muda. Terutama serat kasar dari beberapa jenis buah, yang justru bisa memperberat kerja usus, menyebabkan rasa tak nyaman, hingga menurunkan nafsu makan secara drastis. 1. Apa itu serat kasar? Dan mengapa bisa jadi masalah? Serat kasar, insoluble fiber, adalah jenis serat yang tidak larut dalam air. Ia tidak dicerna oleh tubuh, tapi berfungsi mendorong massa makanan melalui usus. Pada orang muda, ini bisa mempercepat buang air besar. Namun pada lansia, pergerakan usus lebih lambat, produksi enzim lebih sedikit, kemampuan menyerap cairan berkurang. Akibatnya, serat kasar mengendap lebih lama, menarik air dari tubuh, dan menciptakan tekanan dalam saluran pencernaan. 2 buah-buah dengan serat kasar tinggi yang perlu diwaspadai. Beberapa buah populer di kalangan masyarakat ternyata sangat tinggi serat kasar, di antaranya jambu biji, sawo, salad, apel dengan kulitnya, sukun atau buah sukun rebus. Meskipun sering dianggap sehat, buah-buah ini bisa memicu perut kembung berkepanjangan, rasa penuh di lambung meski makan sedikit, sulit buang angin, sembelit kronis, nafsu makan menurun drastis, dan yang paling sering terjadi, perasaan
nggak enak badan, yang datang dari perut tapi sulit dijelaskan. 3. Dampak lanjut, nafsu makan turun, tubuh melemah. Sahabat lansia seringkali hanya makan sedikit setiap hari. Jika setelah makan buah tertentu, perut terasa begah, maka nafsu makan berkurang. Asupan protein turun. Tubuh tidak punya bahan untuk membentuk otot. Kaki jadi lemas, tubuh makin rentan. Ini adalah lingkaran setan. Buah tinggi serat kasar, perut begah, makan jadi sedikit, tubuh kekurangan energi, tubuh makin lemah. 4. Buah berserat kasar yang menyebabkan cedera mikro di usus. Serat kasar yang terlalu keras juga dapat menyebabkan mikrotrauma pada dinding usus lansia, apalagi jika lansia mengalami radang usus, wasir, luka lama di saluran pencernaan. Gejala yang muncul bisa seperti nyeri di perut kiri bawah, perasaan seperti ditusuk dari dalam, sering kentut tapi tidak lega, diare mendadak setelah makan buah tertentu. Kadang, ini bisa berlangsung berhari-hari tanpa penyebab yang jelas. Padahal akar masalahnya adalah buah yang dianggap sehat. 5. Kesalahan umum, makan buah berserat kasar sebelum makan berat. Banyak lansia terbiasa mengonsumsi jambu atau apel sebelum sarapan atau makan siang. Ini adalah kebiasaan berbahaya, karena perut masih kosong dan lambung sedang aktif. Serat kasar memperparah gesekan di dinding lambung, menyebabkan rasa nyeri, kembung, bahkan mual. Efek ini tidak langsung terasa, tapi makin hari makin berat. Sahabat lansia pun mulai kehilangan selera makan harian. Tanda-tanda tubuh sudah tak cocok dengan serat kasar. Jika sahabat merasakan hal-hal berikut, sering merasa kenyang meski makan sedikit, perut keras saat ditekan, sering bersendawa tetapi tetap terasa sesak, tubuh lemas setelah makan buah, tidak lapar bahkan setelah seharian tidak makan. Itu bisa jadi sinyal bahwa tubuh tidak mampu lagi mengelola serat kasar dari buah. Cara aman mengonsumsi serat bagi lansia. Solusinya bukan menghindari semua buah, tetapi memilih yang seratnya lembut dan mudah larut, misalnya pepaya matang, pisang matang, bukan mentah, alpukat, pir kukus, apel yang dikupas dan dikukus. Tips penting, konsumsi buah setelah makan utama, bukan sebelum. Jangan makan buah dengan tekstur keras secara mentah. Tambahkan sedikit air hangat saat makan buah reaksi untuk alergi, pencernaan, gatal, perhatikan reaksi dalam tubuh dalam 1-2 jam setelah konsumsi. Indonesia diberkahi tanah subur dan iklim tropis yang memungkinkan berbagai buah eksotis tumbuh melimpah. Kita punya durian, nangka, rambutan, sirsak, dan manggis, buah-buahan dengan rasa unik dan aroma kuat yang sering disebut sebagai harta tropis. Namun sayangnya, bagi tubuh lansia yang sudah lebih sensitif dan mudah mengalami inflamasi, buah-buahan tropis eksotis ini justru dapat menjadi pemicu tersembunyi dari berbagai keluhan fisik. Bukan karena buahnya beracun, tetapi karena reaksi imun tubuh terhadap senyawa alaminya. 1. Ketika tubuh lansia terlalu responsif. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh mulai kehilangan keakuratannya. Ia bisa menjadi terlalu lambat dalam menghadapi infeksi, terlalu cepat dalam merespons zat asing, termasuk dari makanan. Inilah yang sering terjadi ketika lansia mengonsumsi buah tropis eksotis. Tubuh mengira senyawa alami seperti lateks, asam organik, atau enzim buah sebagai ancaman. Maka muncullah gatal di kulit atau tenggorokan, bintik-bintik merah atau bercak di tangan, pembengkakan ringan di bibir, nyeri kepala mendadak, rasa hangat di dada setelah makan buah. Gejala ini sering muncul 30 menit hingga 2 jam setelah konsumsi dan jarang dihubungkan dengan buah yang dimakan. 2. Durian enak tapi berat di tubuh lansia. Durian dikenal sebagai raja buah, tapi bagi tubuh lansia, tinggi gula, mengandung alkohol alami, etanol, metanol, asetaldehida, memiliki senyawa sulfur yang sulit diurai tubuh tua. Dampaknya, tubuh terasa panas, kepala berat setelah makan, sendi terasa seperti ditarik dari dalam, tidur jadi tidak nyenyak. Bagi beberapa lansia, durian bisa memicu rasa tidak enak badan selama 1-2 hari penuh. 3. Nangka dan rambutan gula tinggi, gas berlebih. Buah ini manis alami, tetapi kandungan gula fermentasinya sangat tinggi.
Pada tubuh lansia dengan lambung dan usus yang lebih lambat, ini berarti proses pencernaan tertunda. Gas menumpuk di perut. Muncul sensasi begah dan sendawa tak lega. Rasa mengganjal di ulu hati. Nyeri ringan di bahu dan punggung. Banyak sahabat lansia yang tak sadar, buah inilah penyebab utama rasa tidak nyaman setelah makan. 4. Sirsak dan manggis, asam dan zat aktif yang memicu reaksi ringan. Sirsak memiliki sifat antibakteri dan anti kanker, tapi juga tinggi asam dan mengandung senyawa anonacin yang bisa menjadi neurotoksin jika dikonsumsi berlebihan. Sementara manggis mengandung santon yang kuat sebagai antioksidan, namun juga bisa memicu reaksi hipersensitif, nyeri kepala, tekanan di pelipis, mata terasa berat dan mengantuk setelah makan. Tubuh muda bisa menetralisir senyawa ini. Tapi pada lansia, efeknya bisa bertahan hingga malam. 5. Alergi ringan yang terlihat sepele tapi berdampak besar. Beberapa gejala alergi ringan yang perlu diperhatikan setelah makan buah tropis. Tiba-tiba gatal di tengkuk atau belakang telinga. Tangan terasa dingin dan berkeringat. Kaki terasa seperti kesemutan. Leher terasa kaku atau tegang. Perasaan seperti hendak pilek, tapi tidak terjadi. Sahabat lansia seringkali tidak menghubungkan ini dengan buah, padahal tubuh sedang berteriak pelan bahwa ia butuh perlindungan. 6. Kapan bahaya ini muncul? Efek alergi atau inflamasi ringan dari buah tropis eksotis biasanya muncul saat dikonsumsi dalam jumlah banyak, saat dimakan bersamaan dengan buah lain, saat dimakan malam hari, saat tubuh dalam kondisi lelah atau lapar, dan yang paling berbahaya adalah ketika semua kondisi ini terjadi bersamaan. Langkah bijak menghindari bahaya buah tropis. Jika sahabat ingin tetap menikmati buah-buahan tropis, berikut saran aman. Coba makan dalam porsi kecil terlebih dahulu, sekitar 2-3 potong. Jangan makan lebih dari satu jenis buah eksotis dalam satu waktu. Konsumsi di pagi hari setelah sarapan ringan. Minum air hangat setelah makan buah. Jangan konsumsi buah jika tubuh sedang merasa aneh atau tidak fit. Dan jika tubuh memberi sinyal, walau hanya kecil, jangan abaikan. Catat, simpan, dan hindari berulang kali. Bab 7. Buah dingin dari kulkas, kenikmatan singkat, bahaya panjang. Sahabat channel Lansia Sehat. Pernahkah sahabat merasa tubuh menggigil, perut kram, atau lutut terasa ngilu setelah makan buah yang baru keluar dari kulkas? Banyak yang tak menyadarinya, tapi buah yang dikonsumsi dalam kondisi dingin, terutama langsung dari lemari es atau dicampur es batu, dapat menimbulkan respon mengejutkan bagi tubuh lansia. Sensasi segar memang terasa sekejap, namun dampak jangka panjangnya bisa sangat tidak ramah bagi tubuh yang sudah menua. 1. Suhu dingin dan sistem pencernaan lansia. Tubuh lansia memiliki suhu inti yang lebih mudah turun dan pencernaan yang lebih sensitif. Saat makanan dingin masuk ke perut, pembuluh darah di sekitar lambung menyempit. Proses pencernaan melambat drastis. Otot polos di usus bisa mengalami kejang ringan. Perut menjadi kembung dan begah berkepanjangan. Efek ini jauh lebih berat dibanding pada orang muda. Banyak lansia yang setelah makan buah dingin mengalami perut terasa dingin dari dalam. Rasa lapar hilang tiba-tiba. Sendawa berulang, tapi tidak lega. Sulit tidur di malam hari karena rasa tak nyaman di perut. 2. Gangguan aliran darah. Buah dingin bisa memperburuk sirkulasi. Buah yang dingin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah kecil, terutama di telapak kaki, tungkai bawah, ujung jari tangan, lutut dan pergelangan. Akibatnya, darah tidak mengalir dengan lancar. Gejalanya bisa berupa kaki terasa dingin, bahkan saat cuaca panas. Kesemutan mendadak, nyeri lutut saat duduk terlalu lama, otot kaku saat bangun tidur. Suhu dingin yang masuk lewat makanan menciptakan konflik suhu dalam tubuh, memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dan menguras energi secara diam-diam. 3. Pengaruh pada persendian dan otot. Dalam pengobatan tradisional Timur, baik Cina maupun Jawa, makanan dingin dianggap sebagai pemicu angin dalam atau stagnasi energi. Dalam istilah medis modern, ini merujuk pada kontraksi otot mendadak, aktivasi saraf simpatik secara berlebihan, penurunan elastisitas jaringan sendi akibat perubahan suhu mendadak. Banyak sahabat lansia yang mengeluhkan
Tiba-tiba lutut nyeri setelah makan buah es campur. Kaki terasa berat seperti dipaku ke lantai. Leher kaku beberapa jam setelah konsumsi buah dingin. Gejala ini sering disalahpahami sebagai gejala stroke ringan atau kolesterol naik, padahal sumbernya berasal dari suhu makanan. 4. Buah paling sering disajikan dingin. Beberapa buah yang sering dikonsumsi dalam kondisi dingin dan sebaiknya diwaspadai oleh lansia. Semangka, melon, anggur, nanas potong dari kulkas, jeruk dingin dari lemari es, campuran salad buah dengan es batu. Kebiasaan menyimpan buah dalam kulkas memang praktis dan menyegarkan, tapi tidak cocok untuk tubuh lansia yang lebih rentan terhadap perubahan suhu ekstrim. 5. Efek terlambat, bukan hari ini, tapi besok. Efek dari konsumsi buah dingin jarang terasa saat itu juga. Biasanya muncul dalam 4-8 jam berikutnya, seperti kram otot malam hari, tidur tidak nyenyak, rasa menggigil saat bangun pagi, sendi terasa lebih berat dari biasanya, hilangnya keinginan makan pagi. Karena jeda waktu ini, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa biang keladinya adalah semangkuk melon dingin semalam. 6. Cara bijak menikmati buah tanpa bahaya suhu dingin. Jika sahabat tetap ingin menyimpan buah di kulkas, berikut beberapa tips aman. Keluarkan buah dari kulkas minimal 30-60 menit sebelum dikonsumsi. Hindari mencampur buah dengan es batu atau sirup dingin. Suapi buah dengan air hangat sesudahnya. Jika sedang merasa lelah, hindari konsumsi buah dingin sama sekali. Gunakan metode kukus ringan untuk buah tertentu seperti apel, pir, atau pepaya. Kebijaksanaan kecil ini bisa memberikan dampak besar bagi kestabilan energi tubuh lansia. Kombinasi buah yang salah, racikan sendiri yang memicu sakit. Sahabat channel Lansia Sehat. Banyak dari kita percaya bahwa menggabungkan berbagai buah dalam satu mangkuk besar adalah pilihan sehat. Salad buah, rujak buah, bahkan jus campuran dari 3 hingga 5 jenis buah sering dianggap sebagai bom vitamin. Namun sayangnya, untuk tubuh lansia yang lebih sensitif dan lambat merespons perubahan, kombinasi buah yang tidak tepat justru bisa menjadi bom waktu kesehatan. Bukan soal kebersihan, bukan soal kematangan, melainkan tentang reaksi kimia antar buah, perbedaan waktu cerna, dan interaksi senyawa di dalam sistem pencernaan lansia yang mudah terganggu. 1. Waktu pencernaan setiap buah berbeda. Setiap buah memiliki waktu cerna yang unik. Semangka dan melon, cepat dicerna, 15-20 menit. Pisang, pepaya, apel, sedang, 30-45 menit. Jambu biji, salak, buah berserat kasar, lambat, 60-90 menit. Ketika buah cepat cerna dicampur dengan buah lambat cerna, proses pencernaan jadi terhambat dan kacau. Apa dampaknya? Buah cepat cerna terfermentasi di lambung. Gas mulai terbentuk. Rasa begah dan nyeri ulu hati muncul. Nafas terasa berat. Kentut bau tak biasa. Tubuh terasa lesu setelah makan. 2. Reaksi fermentasi di dalam perut lansia. Buah yang mengandung banyak gula alami, seperti anggur, mangga, dan nanas, bila dicampur akan memicu fermentasi liar dalam perut. Fermentasi ini meningkatkan produksi gas, menurunkan kadar oksigen di lambung, mengganggu keseimbangan mikrobioma usus, memicu inflamasi ringan namun berkepanjangan. Akibatnya, perut terasa penuh uap, punggung terasa berat, sendi terasa kaku, muncul rasa mudah marah, gelisah, dan sulit tidur. Sinyal-sinyal ini sering diabaikan, padahal sumbernya bisa dari semangkuk rujak sore hari. 3. Asam bertemu asam, iritasi tanpa disadari. Menggabungkan buah tinggi asam seperti jeruk, nanas, dan stroberi akan memperkuat efek asam di lambung. Sahabat lansia dengan riwayat MAC, GERD, atau lambung sensitif bisa mengalami mual setelah makan, sendawa asam, rasa perih saat malam, nyeri dada ringan yang mirip gejala jantung, kepala terasa ringan atau melayang. Tubuh lansia tidak lagi fleksibel dalam menetralkan asam. Maka gabungan asam peradangan lambung yang tak kasat mata. 4. Salad buah, mayones, ledakan lemak dan gula tersembunyi. Banyak salad buah di pasaran menambahkan topping berupa susu kental manis, mayones, keju parut, sirup buah. Bukan hanya buah yang bereaksi,
tapi juga kombinasi antara fruktosa, lemak, dan protein olahan yang memperberat kerja hati, pankreas, ginjal. Lansia yang mengonsumsi ini akan merasa perut begah hingga malam, muncul bintik merah di kulit, nafas pendek saat tidur, badan pegal di pagi hari. Tubuh sudah bekerja keras hanya untuk mencerna makanan yang seharusnya sederhana. 5 jus buah campur gizi hancur, beban bertambah. Jus campuran 4-5 buah, apalagi tanpa ampas, tidak lagi menyehatkan. Mengapa? Enzim buah saling menetralkan. Serat hancur dan tak bekerja. Fruktosa melesat ke darah seperti minuman manis. Indeks glikemik meningkat tajam. Efeknya pada lansia. Kadar gula naik drastis. Tubuh terasa mengantuk setelah minum. Otot terasa berat. Kaki lemas setelah 1-2 jam. Detak jantung tidak stabil. Minuman yang terlihat alami, ini ternyata bekerja seperti soda dalam tubuh yang menua. 6. Prinsip konsumsi aman. 1 waktu, 1 jenis. Sahabat lansia bisa tetap makan buah, tapi hindari mencampur terlalu banyak jenis sekaligus. Aturan praktis, maksimal 2 jenis buah dalam 1 waktu. Jangan mencampur buah asam dan manis. Jangan makan buah produk susu bersamaan. Beri jeda 30 menit antara buah dan makanan utama. Minum air hangat sebelum atau sesudah makan buah, bukan es. Langkah sederhana ini bisa menghindarkan sahabat dari perut tidak nyaman, sendi nyeri, dan tubuh lemas yang datang tanpa sebab. Bab 9 Tanda-tanda tubuh tak cocok buah, dari kaki lemah sampai peradangan kronis. Sahabat channel Lansia Sehat, setiap tubuh berbicara. Namun suara tubuh seringkali halus, berbisik melalui rasa letih, nyeri ringan, atau gangguan tidur. Sayangnya, banyak dari kita, terutama di usia lanjut, terlalu terbiasa mengabaikannya. Padahal tubuh lansia sangat jujur. Jika sebuah buah tidak cocok, tubuh akan memberitahu. Bukan dalam bentuk alergi besar atau muntah hebat, tapi lewat sinyal-sinyal ringan yang konsisten, perlahan, namun mengganggu. 1. Kaki lemas setelah makan. Salah satu tanda paling umum adalah rasa lemas di kaki beberapa jam setelah makan buah tertentu. Ini terjadi karena lonjakan gula dari buah manis, insulin meningkat, gula darah cepat turun, tubuh lemas. Sirkulasi darah terganggu akibat efek asam atau dingin. Peradangan mikro menyerang otot dan saraf. Tanda-tandanya, kaki terasa seperti tak kuat menopang. Langkah melambat tanpa sebab jelas. Duduk sebentar lalu sulit berdiri kembali. Jika ini terjadi berulang setiap kali mengonsumsi buah tertentu, besar kemungkinan tubuh tidak menerimanya dengan baik. 2. Sendi nyeri atau kaku pagi hari. Banyak lansia mengeluh sendi kaku saat bangun tidur. Lutut tak bisa langsung ditekuk, atau jari seperti beku. Gejala ini bisa dikaitkan dengan akumulasi asam urat dari buah tinggi purin dan asam. Peradangan akibat gula alami berlebihan. Ketegangan otot dari reaksi fermentasi dalam usus. Jika sahabat mengonsumsi buah seperti nanas, jambu biji, atau mangga sebelum tidur dan merasakan ini di pagi hari, tubuh sedang memberi peringatan. 3. Nafas pendek atau dada terasa berat. Beberapa jenis buah menyebabkan produksi gas berlebih di lambung, tekanan dari diafragma ke paru-paru, reaksi histamin ringan dari buah yang memicu alergi. Akibatnya, setelah makan buah tertentu, dada terasa seperti ditekan. Nafas pendek saat berbaring. Harus menarik nafas dalam beberapa kali. Seringkali dikira masalah jantung, padahal sumbernya ada di pencernaan. 4. Kulit gatal, kering, atau muncul bercak merah. Jika tubuh tidak cocok dengan senyawa dari buah tertentu, ia bisa membuangnya melalui kulit. Reaksi umum. Gatal di leher, telinga, atau punggung. Muncul ruam halus di lengan atau dada. Kulit terasa kering meski sudah pakai pelembab. Bisa jadi ini reaksi terhadap enzim buah tropis seperti bromelain, nanas, atau lateks alami dari nangka. 5. Tidur tidak nyenyak setelah makan buah. Kualitas tidur sangat penting bagi lansia. Tapi banyak yang tanpa sadar mengganggu tidurnya sendiri dengan buah. Pisang memicu rasa kenyang berat. Durian atau mangga meningkatkan suhu tubuh. Buah asam meningkatkan asam lambung saat tidur. Efeknya, sulit tidur nyenyak.
Bangun tengah malam tanpa sebab. Tubuh tetap lelah meski tidur cukup. Ini adalah bentuk penolakan tubuh yang halus, namun berdampak pada keseharian sahabat. 6. Detak jantung tidak stabil. Tubuh lansia sensitif terhadap elektrolit. Buah tinggi kalium atau fruktosa dapat memengaruhi ritme jantung, membuat jantung berdebar setelah makan, menyebabkan perasaan gelisah atau tidak tenang. Jika ini terjadi 1-2 jam setelah konsumsi buah tertentu, waspadai sebagai reaksi intoleransi. 7. Perubahan mood dan energi setelah makan. Buah seharusnya memberi energi. Tapi jika setelah makan sahabat merasa ngantuk berat, tidak semangat, mudah tersinggung atau gelisah, maka ini bisa jadi tanda bahwa kadar gula dalam darah melonjak terlalu cepat lalu anjlok tajam. Hal ini terjadi akibat fruktosa tinggi tanpa disertai serat yang memadai. Langkah mengidentifikasi buah yang tidak cocok. Untuk mengenali buah yang tak cocok dengan tubuh, sahabat bisa coba catat makanan harian, khususnya buah yang dikonsumsi. Amati 1-6 jam setelah konsumsi. Identifikasi gejala ringan, nyeri, lelah, lesu, begah, susah tidur. Berhenti konsumsi selama 7 hari, lalu perhatikan perubahan. Coba kembali dalam porsi kecil, jika gejala muncul lagi, maka buah tersebut sebaiknya dihindari. Pendekatan ini disebut eliminasi uji mandiri, sangat efektif untuk tubuh lansia. Solusi aman, cara bijak konsumsi buah bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita membahas panjang lebar tentang buah-buahan yang bisa menyebabkan masalah, dari fruktosa tinggi, asam berlebihan, serat kasar, hingga kombinasi yang keliru, muncul pertanyaan yang pasti ada di benak sahabat. Kalau begitu, apakah lansia sebaiknya tidak makan buah sama sekali? Tentu saja tidak. Buah tetap penting. Tapi untuk tubuh lansia yang lebih lembut, lebih sensitif, dan lebih penuh pengalaman, buah juga harus disambut dengan kebijaksanaan. 1. Pilih buah sesuai kondisi tubuh, bukan tren kesehatan. Tidak semua buah cocok untuk semua orang, apalagi bagi sahabat yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Buah yang disebut superfood oleh media belum tentu ramah untuk tubuh yang sudah melewati ribuan pagi. Beberapa buah yang lebih aman untuk lansia. Pepaya matang, lembut, membantu pencernaan. Pisang matang, tanpa bercak hitam berlebih, penambah energi tanpa memicu gas. Alpukat, kaya lemak sehat, membantu otak dan sendi. Apel kukus atau pir kukus serat halus, mudah dicerna. Stroberi, dalam jumlah kecil, rendah gula, tinggi antioksidan. Buah ini relatif tidak memicu fermentasi, asam lambung, atau alergi ringan jika dikonsumsi dengan benar. 2 waktu adalah kunci. Kapan buah paling aman dikonsumsi? Salah satu kesalahan terbesar adalah mengonsumsi buah di waktu yang tidak tepat. Waktu ideal untuk makan buah bagi lansia. Pagi hari setelah sarapan ringan. Siang hari sebagai selingan antara makan besar. Jangan malam hari, apalagi sebelum tidur. Hindari makan buah dalam kondisi perut benar-benar kosong atau sangat lapar. Makan buah dengan kondisi perut netral membantu tubuh mencerna lebih baik dan menghindari lonjakan asam lambung. 3. Porsi lebih penting dari variasi. Banyak sahabat lansia mencoba mengikuti anjuran, makan 5 jenis buah per hari. Tapi yang sering terlupa, tubuh lansia bukan mesin muda. Lebih baik 1 jenis buah yang tepat, dimakan dengan sadar, daripada 5 jenis yang dicampur tanpa kendali. Porsi ideal. 1/2 buah pepaya ukuran kecil. 1 pisang ukuran sedang. 3-4 potong kecil semangka, suhu ruang. 1/2 alpukat sedang. 1 apel kukus ukuran kecil. Lebih sedikit, lebih baik. Yang penting adalah tubuh menerimanya, bukan hanya mengikut tren. 4. Buah tak perlu selalu mentah, gunakan teknik memasak ringan. Banyak lansia merasa buah hanya bisa dinikmati mentah. Padahal, buah juga bisa dikukus sebentar, melembutkan serat, memudahkan cerna. Dihaluskan dengan blender air hangat, membuat sari buah lebih ringan. Dicampur dengan bubur oat untuk penyeimbang rasa. Metode ini menghindari reaksi keras dari lambung atau usus dan membantu penyerapan nutrisi dengan lebih halus. 5. Minum air hangat setelah makan buah. Air hangat membantu
menetralkan efek dingin dari buah, mencegah fermentasi berlebih di lambung, membantu pelarutan serat agar lebih mudah dicerna, menenangkan tubuh agar tetap hangat dan stabil. Kebiasaan kecil ini bisa menjadi pembeda antara tubuh yang nyaman dan tubuh yang tiba-tiba pegal-pegal. 6. Dengarkan tubuh. Resep terbaik adalah kesadaran. Sahabat lansia memiliki keunggulan yang luar biasa dibanding anak muda, kebijaksanaan dan ketenangan untuk mendengarkan tubuh sendiri. Tanyakan pada diri setiap selesai makan buah. Apakah tubuh terasa ringan atau berat? Apakah sendi terasa bebas atau mulai kaku? Apakah nafas tetap stabil atau mulai cepat? Apakah tidur malam tetap pulas atau mulai gelisah? Bila jawabannya tidak nyaman, jangan ragu untuk menghentikan buah tersebut meski orang lain menyebutnya sehat. 7. Jangan takut konsultasi, dokter dan ahli gizi bisa membantu. Kondisi tubuh lansia berbeda satu sama lain. Jika sahabat memiliki diabetes, asam urat, kolesterol tinggi, hipertensi, masalah ginjal, maka konsultasi dengan dokter gizi atau ahli herbal adalah langkah bijak sebelum memilih jenis buah yang dikonsumsi secara rutin. Terkadang, satu buah yang aman untuk satu orang bisa berbahaya bagi yang lain. Penutup, kesehatan bukan soal banyak, tapi soal sesuai. Buah bisa menjadi sahabat, tapi bagi tubuh lansia, sahabat yang baik adalah sahabat yang tahu waktu, tahu porsi, dan tahu cara mendampingi. Bukan buah yang membuat tubuh sehat, tapi kebijaksanaan dalam mengonsumsinya. Jika sahabat ingin hidup yang lebih nyaman, tidur yang lebih nyenyak, dan tubuh yang lebih ringan, mulailah dari satu langkah kecil hari ini, makan buah dengan bijak. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga pengetahuan ini membantu sahabat untuk menjalani hari-hari yang lebih sehat, ringan, dan tenteram. Sampai jumpa di video berikutnya dari channel Lansia Sehat.